Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ngopi Kuy. Ngobrol bareng Ngobrol Peng bareng Mas Mas Imakahi, Imakahi. Kuy. Woi. Oke, pada Ngopi Kuy episode ke-6 ini, kita akan sharing-sharing tentang pengalaman magang nih, teman-teman. Nah, bener banget Gloria. Tapi sebelumnya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita mulai pembahasan kali ini, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nih siapa aja yang ada di Ngopi Kuy ke-6 kali ini. Dimulai dari saya sendiri, halo teman-teman semua, kenalin saya Rafida dari Angkatan 2019. Salam kenal. Halo teman-teman, saya Gloria dari Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Halo Mungkin bisa teman-teman, lanjut nih. perkenalkan nama saya Radit dari Angkatan 2019. Salam kenal teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan aku Uci dari Angkatan 2020. Salam kenal. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eko Surya Sri Hidayat dari FKH 2017. Karena udah saling kenal semua, kita bisa lanjut nih ke pembahasan utama kita, yaitu magang. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu magang itu apa sih? Maka dari itu bisa minta tolong ke Radit buat jelasin secara singkat aja magang itu apa sebenarnya. Silakan. Halo teman-teman, jadi untuk secara singkat magang itu kayak kita melatih bekerja kayak langsung di dunia yang kita dalami gitu ya teman-teman. Kalau menurut saya, mungkin kalau menurut Mas Eko bagaimana tuh Mas kalau magang tuh Mas? Oke. Jadi magang sendiri menurutku itu suatu hal yang penting teman-teman buat kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan. Apalagi sebagai profesi dokter hewan nantinya, kita kan ada banyak lingkup pekerjaan yang bisa kita aplikasikan sebagai dokter hewan. Nah, supaya kita bisa tahu nih, apa sih yang condong ke diri kita atau apa sih minat kita di dunia kedokteran hewan ini, maka itulah pentingnya kita mengikuti kegiatan magang ini. Jadi intinya kegiatan magang ini fungsinya itu buat tahu nih, kita nih sebagai dokter hewan nantinya itu kita lebih fokus ke bidang yang mana kayak gitu. Jadi supaya kita nggak telat buat tahu, jadi kita harus magang ya sebanyak-banyaknya kayak gitu sih. Oke, makasih Mas Radit, Mas Eko atas jawabannya tadi magang itu apa. Nah, sekarang karena kita udah tahu magang itu apa, kita langsung masuk aja ke sharing-sharingnya nih, supaya, waduh, magang itu kayak gimana sih, kayak gimana gitu. Nah, karena di sini ada Mas Eko, Uci, dan Mas Radit yang sudah pernah magang. Nah, aku mau tanya nih, untuk Mas Eko, Uci, dan Mas Radit itu udah pernah magang berapa kali dan di mana? Mungkin bisa dari Uci dulu deh, yang angkatan termuda. Silakan Uci, pernah magang di mana dan udah berapa kali magang? Dari aku pernah magang di stable kuda di dua tempat, yaitu di JJ Stable dan Balai Kuda Stable. Oke, kalau dari Mas Radit, udah berapa kali, Mas? Saya sudah pernah magang 2 kali, yaitu di Jogja Ekspotarium dan salah satu peternakan kambing di daerah Turi, Yogyakarta. Oke, kalau dari Mas Eko kan sudah berapa tahun ya di FK? Berarti 4 tahun ya. Udah berapa kali magang nih, Mas? Oke, kalau dari aku sendiri, eh, sebenarnya kalau di omongin semua magangnya itu ada beberapa. Maksudnya kan kadang ada yang cuma beberapa hari, ada yang sampai 2 minggu. Nah, kalau yang sampai 2 minggu minimalnya, aku pernah beberapa tempat yang aku jalani magang di sana. Mulai dari yang tahun awal aku menjadi mahasiswa kedokteran hewan, itu aku pernah magang di Taman Satwa Juruk, itu di daerah Surakarta, Jawa Tengah. Terus setelah itu juga aku magang di ABC Pet Shop dan Pet Clinic. Jadi kalau sebelumnya itu tentang satwa-satwa liar kayak gitu, setelahnya aku mau nyoba ke satwa-satwa yang eksotik dan satwa-satwa kesayangan, hewan-hewan kesayangan. Terus di tahun selanjutnya, di tahun 2018, aku mau belajar nih dan pengen tahu gimana sih dokter hewan di bidang hewan-hewan besar. Jadi aku magang di BBPTU Baturaden. Jadi itu tentang
manajemen sapi perah sama manajemen domba sama kambing. Terus setelah itu aku pengen belajar tuh tentang dokter hewan di satwa liar, di hewan-hewan konservasi. Jadi di tahun 2019 aku magang di Taman Nasional Waikambas di Lampung. Terus setelah beberapa magang itu dan aku kan juga udah lumayan semesternya udah semester atas tuh. Jadi sedikit banyak udah tahu tuh minatku tuh di mana. Jadi untuk semester akhir aku lebih fokus ke magang-magang di klinik. Jadi di tahun 2020 aku magang di klinik Kria Satwa Lestari di Semarang. Terus di tahun 2021 magang di Positive Animal Clinic di Cirebon di Jawa Barat. Itu sih Gloria sama Rafida. Wah, banyak banget. Banyak banget, Mbak. Banyak banget ya ternyata ya. Iya, keren banget. Sampai pernah di Waikambas juga, keren banget. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ngomong-ngomong, tadi kan udah disebutin pengalaman-pengalamannya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih, untuk alur magang itu sendiri gimana sih? Boleh minta tolong ke Mas Eko untuk dijelasin? Oke, kalau tentang alur magang sendiri, jadi kalau ini menurutku sendiri ya, jadi untuk pendaftaran magang, kalau dari aku itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur mandiri, yang kedua tuh via kayak pihak ketiga. Nah, kalau jalur mandiri ini ya kita tetap tetap membawa nama fakultas, jadi kita mengajukan proposal tapi secara mandiri tapi tetap membawa nama fakultas, tapi kalau kita pakai jalur ketiga, nanti kita dibantu sama UKM dan ada beberapa bentuk lain. Jadi kalau lewat jalur ketiga ini, kita bisa magang via UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kita juga bisa magang via PBI Makahi yang 2 tahun ini udah mulai dijalankan, atau bisa magang di semacam organisasi-organisasi daerah. Kalau di Solo itu ada GMVS, itu perkumpulan mahasiswa kedokteran hewan di Solo Raya kayak gitu. Jadi dia bisa magang via pihak ketiga itu. Nah, untuk alurnya seperti yang aku udah jelasin tadi, sebenarnya 2 ini sama. Yang pertama kan yang mandiri. Yang mandiri ini yang pertama kalau kita mau magang itu kita harus tahu dulu tuh kita magang di mana. Jadi kita harus tahu tempat yang mau kita tempatin itu di mana. Kita cari tuh sumbernya, kita mau magang di bidang apa, terus di bidang-bidang ini tuh tempatnya pada di mana. Misalnya aku mau magang di klinik. Nah, klinik-kliniknya itu aku mau magang di daerah mana di Jogja. Di Jogja klinik yang bagus tuh apa kayak gitu. Nah, setelah udah dapat nama kliniknya, langkah kedua adalah meminta izin atau persetujuan. Jadi sebelum kita melampirkan atau mengirimkan proposal magang, kita hendaknya istilahnya kulon atau tanya dulu ke pihak tempat magang kita, apakah sekiranya pihak tersebut menerima mahasiswa untuk melakukan magang di sana. Nah, kalau sudah diiyakan atau pihak tersebut menerima kegiatan magang untuk mahasiswa kedokteran hewan, baru selanjutnya kita membuat proposal. Nah, proposal ini nanti isinya sama sih sepertinya. Kalau untuk mandiri, isinya ya seperti proposal-proposal biasanya, ya ada lembar pengesahan, ada latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, nanti baru dikirimkan ke tempat magang kita. Nah, untuk setelah itu, ya kita tinggal menunggu balasan dan melakukan kegiatan magang kalau disetujui. Nah, bedanya kalau di pihak ketiga, nanti biasanya dari pihak-pihak ketiga ini ada beberapa tempat-tempat magang yang disediakan buat calon-calon mahasiswa yang mau magang. Jadi, nggak hanya satu tempat. Nah, kita tinggal apply di sana, mau tempat magang di mana, dan nanti akan dikelompokkan dengan kelompok-kelompok kecil dengan orang-orang yang berbeda kayak gitu. Nah, nanti bedanya kalau di mandiri, setelah kegiatan magang berakhir, kita nggak ada kewajiban untuk presentasi atau memaparkan hasil magang kita karena ya sifatnya mandiri. Beda kalau kita melalui pihak ketiga. Nah, biasanya kalau pihak ketiga ini nanti kita dimintai kayak semacam laporan pertanggungjawaban, entah LPG biasa atau presentasi, yang intinya ya mempertanggungjawabkan kita tuh selama di sana tuh ngapain aja dan lain sebagainya. Intinya kayak gitu sih, sama semua. Jadi runtutannya ya seperti yang aku jelasin tadi. Itu sih.
Oke, Mas Eko, makasih banget udah dijelasin alurnya. Itu detail banget sih dan apa ya? Sebenarnya nggak terlalu rumit ya buat magang itu. Kalau Bener misalnya banget kalau dikerjain dan satu-satu itu ternyata kayak ternyata simple banget kalau mau magang itu gimana. iya, bahkan kalau kita bikin magang mandiri aja tuh ternyata banyak banget loh sarana yang udah menyediakan magang itu. Iya, betul betul betul. Di UKM UKM itu juga pasti ada lah ya. Mm-mm. Terus nih aku penasaran karena belum pernah magang ya. Persiapan apa aja sih yang harus dilakukan sebelum magang? Mungkin Mas Radit boleh jawab, waktu magang dulu sebelum magang itu persiapan apa aja sih yang dilakukan sama Mas Radit gitu. Oke, oke. Jadi dulu waktu magang itu persiapannya itu yang pertama yang jelas adalah persiapan diri ya teman-teman. Jadi kita mempersiapkan diri, kondisi kesehatan, terus mempersiapkan kondisi yang penunjang lainnya, seperti kita mempersiapkan pakaian, kan kita juga harus membawa backpack, sepatu boot, dan alat-alat lapangan lain. Terus juga kita juga harus mempersiapkan seperti kalau semisal tempat magangnya itu tidak menyiapkan untuk tempat tinggal di sana, kalau kita baru jauh dari rumah, kita juga harus menyiapkan penginapan juga, dan kita juga menyiapkan kalau semisal di sana di tempat magang itu tidak diberi makan, tapi biasanya kalau tempat-tempat magang, kalau menurut pengalaman saya yang 2 kali magang itu, alhamdulillah dikasih makan semua di tempat, jadi kami tidak mempersiapkan makan. Gitu aja Gloria kalau dari aku. Oke, mantap banget Mas Radit. Mungkin kalau dari Mas Eko ada yang mau ditambahin nggak dari Mas Radit tadi? Oke, Gloria. Jadi benar banget tadi kata Radit ya. Jadi kita perlu siapkan barang-barang atau tempat tinggal yang mau kita pakai selama kita di tempat magang. Terus selain itu ya sama yang seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Jadi kita harus menyelesaikan administrasi sebelum kita memulai kegiatan magang. Jadi administrasi baik di kampus ataupun di tempat magang itu harus selesai. Jadi misalnya tentang proposal dan lain sebagainya udah harus clear, udah harus disetujui dan ya beres lah istilahnya kayak gitu. Di tempat magang pun seperti itu. Jadi misalnya nih harus ada briefing atau rapat dulu H-1 sebelum magang atau lain dan lain sebagainya. Terus kita juga harus tahu nih apa yang harus kita lakukan di hari pertama magang dan apa yang harus kita lakukan sebelum magang di sana. Di mana setiap tempat tuh aturannya beda-beda. Jadi aku kasih kasus saja atau kasih contoh aja selama aku magang itu, aku pernah sama teman-temanku pernah kelupaan satu hal. Jadi ketika aku magang di Waikambas, itu kan di daerah konservasi gitu kan. Jadi kita harus mengurus himaksi. Nah, sayangnya kita melupakan hal itu. Jadi ketika kita magangnya itu hari Senin, hari Jumat kita sampai sana, padahal kita belum ngurus himaksi. Nah, padahal hari Jumat itu udah hari pendek lah istilahnya. Jadi kita udah nggak bisa ngurus himaksi udah nggak bisa ngurus himaksi di hari itu. Hari Sabtu dan hari Minggu pun nggak bisa ngurus karena udah hari libur. Jadi baru bisa ngurus di hari Senin. Dan karena hal itu, jadi nanti penginapan kita tuh jadi bayar. Padahal seharusnya kalau kita udah daftar simaksi, kita tuh bisa dapat free penginapan kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang emang harus diketahui di tempat-tempat magang itu. Jadi setiap tempat magang itu beda ketentuan lah kayak gitu. Terus yang nggak kalah penting tuh apa yang harus disiapkan sebelum magang adalah kita belajar. Jadi kita harus tahu tuh di sana tuh kita bakal fokus ke hewan apa dan ke kasus-kasus apa, dan kita harus nyiapin di sana. Jadi kita selain belajar pakai buku atau lain sebagainya, kita juga bisa tanya-tanya ke kakak tingkat kita sebelumnya yang pernah magang di tempat yang sama. Jadi misalnya tuh di sana tuh kita ngapain aja, terus baiknya tuh kita belajar apa, itu bisa ditanyakan ke teman-teman yang udah magang di sana. Jadi seenggaknya pas kita sampai di sana, kasarannya kita nggak kosong gitu loh. Jadi kita ada bahan yang emang kita bawa dari sini. Jadi nggak memalukan gitulah. Itu sih kalau dari aku, Gloria.
Oke, Mas Eko, makasih jawabannya. Nah, itu aku juga kepikiran kalau misalnya kita nggak tahu mau magang di mana, kayak tiba-tiba, aduh berangkat aja. Terus ternyata itu magangnya di peternakan ayam, tapi kita bawa stetoskop. Buat apa ya? Kayak gitu. Bener banget, Gloria. Jadi ada baiknya nih sebelum kita magang di suatu tempat, kita harus cari-cari informasi dulu tentang magang di tempat tersebut. Biar nanti nggak kaget juga teman-teman. Oke, Oh, langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari beberapa pengalaman magang tadi, walaupun semua instansi yang disebut itu udah keren-keren banget, tapi kalau boleh tahu, yang mana nih yang paling berkesan dan juga kenapa? Mungkin dari Radit dulu, silakan. Kalau menurut aku, karena baru magang 2 kali, yang paling berkesan tuh di salah satu peternakan kambing di Yogyakarta ya teman-teman. Jadi di sana tuh kayak diajarin dari kita, dari waktu tempe baru lahir sampai nanti tahap pengambilan susu itu diajari semua secara detail, dan kita juga diberi pelatihan tentang bagaimana merawat dan bagaimana memberi pakan, menghitung pakan, dan sampai kita juga diajarkan memerah susu dengan alat otomatis, jadi sudah tidak manual lagi. Jadi itu menurutku paling berkesan karena baru pertama kali aja magang di tempat peternakan kambing perah dengan mesin otomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Seru banget ya berarti ya. Jadi tahu ternyata banyak banget teknologi-teknologi iya betul, di Mbak. peternakan. Oke, berlanjut untuk Mas Eko nih sekarang. Tempat yang paling berkesan dan juga kenapa? Silakan. Oke, jadi kalau ditanya tempat yang paling berkesan buat magang dan alasannya kenapa, sebenarnya menurutku ya semuanya berkesan sih, karena setiap tempat tuh beda-beda ilmunya, ilmu yang kita dapat tuh beda-beda. Dan kayak misalnya ya ada kasus yang sama pun nanti kadang dari setiap dokter tuh punya punya implementasi teori-teori yang beda gitu loh, disesuaikan sama kondisi di sana. Tapi mungkin buat magang yang paling berkesan ya buat aku tuh magang pertamaku. Jadi ketika di Taman Satwa di Juruk di Surakarta. Kenapa? Karena ya gimana ya, itu kan seorang maba ya, mahasiswa baru terus udah magang di saat teman-temannya belum magang di kebun binatang pula. Jadi kayak istilahnya itu tuh sebenarnya tempat wisata, tapi kita bisa magang di sana selama 2 minggu gratis, dan kita ya bisa senang-senang di sana. Jadi banyak hal-hal baru yang aku temuin di sana. Walaupun dulu maba kan kita belum terlalu banyak ilmu tentang kedokteran hewan. Jadi fokus makan di sana cuma belajar tentang manajemen satwa satwa liar kayak gitu. Jadi aku bisa belajar gimana kebersihan kandang dia, terus belajar juga ngasih makan harimau, ngasih makan beruang, bersihin kandang mereka, terus bantu unta lahiran dan lain sebagainya lah. Jadi hal-hal itu yang bikin magangku di sana tuh sangat berkesan. Kayak gitu sih. Karena sebagai maba mungkin ya. Jadi kayak wah 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 kayak gitu. Oke, Mas Eko. Wah, itu ya unta lahiran. Aduh, aku juga kepo nih unta lahirannya kayak gimana. Sama banget, Gloria. Tapi sayangnya waktu aku maba ada COVID ini, jadi nggak bisa Aduh, magang. Sedih. Masih ada kesempatan, tenang tenang. Iya, Mas. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kan magang itu biasanya rata-rata pas liburan gitu ya, libur pindah semester gitu. Nah, kebanyakan itu kayak, aduh kalau aku magang nanti motong hari liburku dong, kayak gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih magang pasti ada manfaatnya sih, tapi kalau menurut Suci gimana? Kalau menurut Uci, kan Uci juga waktu itu kayaknya masih maba juga kan, terus udah magang. Manfaat apa sih yang Uci dapetin dari magang waktu itu? Silakan Uci. Manfaat magang sendiri menurutku karena angkatan 2020 ini kan dari awal semester kuliahnya online terus ya. Belum pernah merasakan praktikum offline. Jadi dari magang kemarin itu benar-benar dapat ilmu praktek dari teori yang udah dipelajari di semester 1.
Oke, Uci. Iya sih, memang waktu maba itu kita cuma lihat laptop aja, nggak pernah hands on. Aduh, jadi pingin. Kalau dari Mas Radit, manfaat apa nih Mas Radit yang didapetin saat magang itu? Oke, jadi manfaat yang didapatkan dari magang yang jelas yaitu tadi benar kata Mas Iko, setiap tempat memiliki kesannya masing-masing. Nah, iya teman-teman benar sekali kalau semisal di tempat magang itu selalu mengajak kita selalu mengerti hal-hal baru yang belum pernah kita tahu. Mungkin dari hal yang sederhana sampai hal yang luar biasa itu pasti kita dapatkan. Seperti itu, Gloria. Oke, makasih Mas Radit. Nah, kalau Mas Eko nih, manfaatnya apa sih Mas selama magang? Itu kan Mas Eko juga berkali-kali magang kan? Manfaatnya apa aja yang bisa didapetin? Oke, Gloria. Jadi sebelumnya aku mau menanggapi tadi statement tuh, kan kita magang biasanya di libur-libur semester. Jadi harusnya emang kita ya istirahat di sana. Tapi ya ginilah, ya nggak apa-apa kalau kalian mau istirahat, mau leyeh-leyeh, mau rebahan. Tapi ya ingat saat itu teman kalian lagi berusaha keras, lagi mengupgrade diri mereka buat jadi dokter hewan yang berskill tinggi kayak gitu. Jadi semuanya ada positif sama negatifnya gitu. Nah, untuk manfaat apa tuh yang kita dapat selama magang? Menurutku eh, hal yang penting ketika kita magang adalah kita harus punya tujuan. Kita di sana pengen dapat apa? Karena manfaat apa yang dapat selama di sana ya tergantung tujuan kita menurutku ya. Misalnya nih, aku magang di klinik. Di sana aku pengen tahu apa tuh? Aku pengen belajar kasus-kasusnya kah? Aku pengen belajar manajemen klinik kah? Aku pengen belajar obat-obatan kah? Dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya goals kita di sana. Jadi nggak cuma ikut temen atau nggak cuma ikutin alur doang. Kalau kayak gitu ya mungkin kita dapat, tapi kita nggak dapet yang kayak apa ya, ruhnya gitu loh. Kita nggak dapet intinya, cuma superficialnya doang lah istilahnya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui yaitu tujuan kalian tuh apa. Makanya tadi penting tuh teman-teman tahu tempat mana yang teman-teman pengen jadikan tempat magang, karena itu bakal berpengaruh ke tujuan teman-teman nantinya atau kemanfaat teman-teman nantinya. Misalnya nih, aku bikin kasus saja itu. Kalau teman-teman mau magang dengan tujuan pengen dapat kasus yang banyak, kasus klinik, kasus hewan-hewan kesayangannya banyak, ya maganglah di tempat-tempat atau pet klinik yang emang kasusnya dan alat-alatnya itu udah memadai. Jangan magang di tempat-tempat atau di klinik yang eh, kasusnya atau alat-alatnya itu masih yang sederhana. Boleh makan di sana, tapi kan itu nanti tujuan teman-teman nggak tercapai dengan maksimal. Misalnya teman-teman cuma mau mengisi waktu, ya nggak apa-apa magang di sana. Atau teman-teman mau tahu tuh manajemen klinik dari awal berdiri sampai sekarang gimana, ya nggak apa-apa magang di sana. Karena emang yang dicari itu yang seperti itu. Jadi itu tadi pentingnya. Kita harus tahu tujuan kita dan harus sesuai sama klinik yang kita tuju nanti. Itu karena manfaat yang dapat itu sesuai dengan tujuan yang kita angan-angankan sebelumnya. Gitu sih. Oke, makasih Mas Eko. Wah, manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Ternyata magang itu aku jadi apa ya, kayak menyesal kenapa aku tidak berusaha lebih keras untuk mencari tempat magang. Dan gak sabar gak sih Glo buat akhir tahun besok kita harus Oh magang. iya, masih ada waktu, masih ada waktu. Ya bener banget. Mungkin bisa lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sekaligus menutup podcast kali ini. Oke, lanjut aja. Sebenarnya lebih bukan ke pertanyaan sih teman-teman, tapi dari Mas Eko, Radit, dan juga Uci, mungkin boleh banget disampaikan nih pesan untuk teman-teman yang belum pernah magang dan ingin magang. Mungkin bisa dimulai dulu dari Uci, silahkan. Untuk yang mau magang jangan lupa siapkan niat, waktu, kesehatan juga, dan jangan lupa untuk cari-cari info dulu sebelum magang. Gitu. Oke, makasih Uci pesannya. Kalau dari Mas Radit, apakah Mas Radit masih di tempat?
Ya, sepertinya sudah nggak di tempat. Mungkin langsung ke Mas Eko aja. Mas Eko, apa pesan-pesannya yang mau diberikan ke teman-teman yang belum dan akan magang? Oke, terima kasih Gloria. Ini mungkin pesan-pesan buat Gloria sama Rafida juga ya, karena kan masih panjang Waduh, perjalanannya. iya ya, boleh Mas, boleh Mas. Siap, siap. Oke, jadi yang pertama tuh persiapkan semua hal tadi. Jadi jangan asal magang sama jangan ikut-ikutan sama temen. Karena kan kita udah tahu tuh passion setiap orang tuh beda-beda. Kalau kamu ikut temenmu mau ke satwa liar, tapi kamu nggak 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 suka atau nggak minat ke sana kan juga percuma kak. Gitu. Jadi harus sesuai sama minat kalian dan keinginan dan tujuan kalian. Terus yang kedua, jangan malu buat tanya dan mencoba. Jadi ini hal yang sering banget terjadi sebagai mahasiswa UGM mungkin ya. Ya mungkin nggak semua sih, tapi kebanyakan. Jadi kita kadang malu buat bertanya dan mencoba. Jadi kalau magang, ya itu kan tempat kita belajar secara hands on. Jadi ya udah tanya aja semua yang emang teman-teman tuh kepo atau teman-teman tuh pengen tahu. Dan coba teman-teman eh, meminta kesempatan kalau emang ada kesempatan di sana. Misalnya tuh eh, ada kesempatan buat nyuntik hewan atau kesempatan buat ngasih obat hewan dan lain sebagainya. Walaupun dokter-dokter di sana nggak menyuruh, teman-teman harus aktif kayak dok boleh nggak saya coba nyuntik atau lain sebagainya lah kayak gitu. Karena ya emang kadang nggak semua dokter tuh membolehkan, tapi seenggaknya kita udah mencoba. Karena kadang juga ada dokter yang buat minta tolong tuh nggak enak, jadi harus kita yang aktif kayak gitu. Terus yang ketiga jangan sok pinter. Ini berhubungan sama poin kedua tadi. Jadi jangan seakan-akan wah cuma nyuntik doang tuh aku udah bisa, nggak usah nyoba kayak gitu. Ya seenggaknya ketika ada waktu buat magang itu ya kalaupun teman-teman udah pernah ya udah coba aja terus biar teman-teman tuh tambah lihai tambah paham kayak gitu. Terus yang penting juga jaga nama baik dan perbanyak relasi di sana. Jadi kita kan magang keluar dari instansi kita dan kita membawa nama instansi. Jadi jaga nama baik itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara salah satunya itu belajar biar besok pas tanya-tanya di sana bisa jawab, bisa paham kayak gitu. Terus tadi karena kita punya tujuan, jadi ambil semua manfaat di sana dan besok tuh biar bisa diimplementasikan di kehidupan teman-teman semua. Jadi kalau habis makan dari klinik misalnya, ya seenggaknya teman-teman tuh tahu tuh kalau kucing kalian tuh ada indikasi atau gejala apa, kira-kira obatnya tuh apa. Kayak gitulah, biar biar ya seenggaknya ada perubahan lah sebelum sama sesudah magang. Itu sih Gloria dan Rafida. Aduh, Glo, ini harus dicatat banget nih teman-teman pesan-pesannya ini. Iya nggak sih? Iya ya ampun. Ini memang sangat itu ya dari pro-nya, pro permagangan. Bener banget. Oke, teman-teman. Nah, ternyata selain seru, banyak banget loh manfaat yang bisa kita dapetin dari magang itu sendiri. Nah, teman-teman yang belum pernah magang, mungkin bisa banget nih mulai sekarang cari-cari informasi buat nanti magang di akhir tahun. Betul. Kita juga mau mengucapkan terima kasih ke Mas Eko, Mas Radit, dan Uci yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing pengalaman magangnya. Terima kasih juga ke teman-teman yang mendengarkan podcast kita sampai akhir. Dan jangan lupa pantengin terus Ngopi Kuy. Ngobrol bareng. Ngobrol Remas bareng. Lillahi Kuy. Kuy. Dadah. Dadah. Sampai jumpa episode selanjutnya, teman-teman. Dadah. Dadah.